Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soal sekalian, Afwan ya ada gangguan. Gangguan saja. Ya, kita lanjut. Ya, tadi perkataan Imam Ghazali ya, itu jadi kita harus mengikuti dulu bagaimana alurnya ya dalam pengajaran pendidikan dari guru dari syekh ya dan meninggalkan pandangan kita ya. Karena kata beliau kesalahan seorang mursyid, seorang pembimbing itu lebih bermanfaat baginya daripada benarnya dirinya. Gitu. Kadang orang merasa benar gitu ya, padahal bisa jadi karena dia belum tahu. Gitu, ikuti saja dulu ya, dengan nanti banyak belajar ya, sudah banyak ilmu. Ya, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Nah, ketika sudah banyak belajar nanti tahu akan lebih banyaknya kebenaran, kebaikan yang disampaikan oleh guru, sehingga kesalahan-kesalahan kecil itu menjadi tidak menjadi hal yang eh, terlalu dibesar-besarkan begitu. Karena wajar ya, dan ketika banyak belajar ya, juga misalnya belajar kepada syekh-syekh lain gitu ya, kita bisa melihat oh yang ini kurang tepat, yang ini kurang tepat, begitu. Ya, jadi ikuti alurnya dulu. Wa qad nabahallahu ta'ala ala dzalika fi qissati Musa wal Khadir. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan atas hal itu dalam kisah Nabi Musa dan Khadir. Ya, atau Khidir kita sering nyebutnya. Alaihi wassalam biqaulihi ya dengan firman-Nya inna kalan atau dengan perkataan dari Khadir itu yang di eh, abadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersamaku untuk sabar. Tidak akan mampu sabar ya bersamaku. Al-ayah. Nah, ini di surat Al-Kahfi itu ya tentang cerita eh, perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khidir. Hada ma'uluwi qadri Musa al-Kalim. Ya, hal ini bersamaan dengan ketinggian kedudukan Nabi Musa ya sebagai Al-Kalim ya yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu fir risalah di dalam kerasulan wal ilmi dan keilmuan hatta syaratu alaihi sukut hingga ya Nabi Khidir itu mensyaratkan ya kepadanya untuk diam. Faqala ya maka dia berkata fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan kamu bertanya kepadaku dari sesuatu ya sampai aku beritahukan kepadamu ya tentangnya ya apa namanya nanti akan diceritakan uhditsa dzikra itu ya menceritakan dijelaskan. Ya, itu syarat-syarat untuk mengikuti. Jadi artinya seorang murid harus mengikuti apa syarat yang diberlakukan oleh guru itu, ikuti saja. Ya, sebagai bentuk ketaatan dia ya kepada guru itu. Ya, ini sangat menarik sekali kisah Nabi Musa dan Khidir ini bisa digali banyak sekali pelajaran-pelajaran ya khususnya dalam manhaj dan adab menuntut ilmu ya. Ya, misalnya dalam contoh ketawaduan Nabi Musa alaihissalam meskipun tentu Nabi Musa lebih mulia gitu kan secara kemuliaan dia termasuk Nabi Ulul Azmi dibanding dengan Nabi Khidir ya begitu tetapi karena Nabi Musa ya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu kepada Khidir ya maka dia harus merendahkan diri mengikuti aturan dari Nabi Khidir ya dimana kan ceritanya ya awal ceritanya itu ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa, ya siapakah orang yang lebih berilmu di muka bumi ini?
Ya, nah di situ Nabi Musa ya karena memang dia tidak tahu ya dia mengatakan ya saya. Nah, ini seorang nabi ya. Nah, sikap seperti itu ditegur oleh Allah dan diberitahukan bahwa ada orang yang berilmu ya yang dia memiliki ilmu yang tidak engkau ketahui. Begitu. Nah, maka Nabi Musa kemudian mengakui ya atas kehilafannya dan dia langsung meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjuki di mana orang tersebut. Jadi dikasih ciri-cirinya ya, kayak gitu, tanda-tanda di mana keberadaannya, ya maka melakukanlah perjalanan bersama dengan anak muda yang dia bawa yang membantunya itu Yusha bin Nun ya sampai bertemu di pertemuan dua lautan itu ya. Itu dan Nabi Musa alaihissalam menunjukkan ketawaduannya itu kita bisa lihat dalam perkataannya ya dia mengatakan di dalam surat Al-Kahfi itu ya Nabi Musa mengatakan antu alimani ya mimma ulimta rusda itu ya. Ya apa ayatnya itu? Jadi kalau kita lihat kata-kata Nabi Musa itu ya itu dengan cara bertanya gitu ya. Maukah engkau mengajariku? Itu sebagai bentuk ketawaduan ya. Ketawaduan seorang murid kepada guru dengan cara bertanya. Ya tidak memerintah, ajarilah aku, tidak. Gitu. Ya, jadi tidak bersikap sombong ya. Gitu. Karena orang yang sombong tidak akan bisa belajar ilmu itu, tidak akan bisa belajar. Ya. Gitu. Pada kata para ulama ada dua mim yang tidak bisa belajar. Pertama adalah mutakabir ya orang yang sombong. Yang kedua mustahi malu orang mau belajar malu. Karena rasa malu misalnya malu karena sudah tua gitu Pak ya. Sehingga terhalang orang untuk menuntut ilmu ya. Makanya harus dihilangkan ya harus menghilangkan rasa malu apalagi kesombongan supaya bisa menuntut ilmu begitu. Ya malu atau merasa gengsi begitu ya. Gitu. Makanya juga harus yang pertama itu berasing diri ya gurbah ya. Itu di blog saya ada ya tulisan tentang syarat, ada 7 syarat ya. Para ulama menyebutkan 7 syarat menuntut ilmu, orang bisa menuntut ilmu. Yang pertama itu gurbah ya, jadi berasing diri, meninggalkan kedudukannya dulu ya. Dia misalnya punya kedudukan, punya jabatan. Kalau orang mau menuntut ilmu, lepaskan dulu itu. Lepaskan dulu ya. Kalau dia menuntut ilmu membawa-bawa kedudukannya, pangkat, jabatan saya ini gitu. Itu akan terhalang orang untuk mendapat ilmu. Harus menanggalkan terlebih dahulu. Ya, ketuanannya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, gitu. Tafakuhlah kalian dalami agama sebelum menjadi tuan. Karena kalau orang udah jadi tuan itu gengsi. Sudah jadi tokoh, sudah punya kedudukan. Gengsi untuk belajar. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kalau mau belajar maka tanggalkan dulu, lepaskan dulu. Ya. Nah, itu banyak sekali ya di surat Al-Kahfi itu ya tentang kisah Nabi Musa, yaitu mencerminkan ya bagaimana syarat ya di dalam meraih ilmu itu ya. Itu ketawaduan, nanti juga ada sampai rasa lapar. Ya alju ya. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya
Ya, asalis yang ketiga an yanzurahu bi'ainil ijlal. Memandangnya dengan pandangan memuliakan, ya, menghormati gitu ya. Wa ya'taqidu fihi darajatal kamal, dan meyakini padanya derajat kesempurnaan. Artinya kita harus memandang kepada syekh itu dengan pandangan yang memuliakan, bahkan seakan-akan ada kesempurnaan pada syekh itu. Jadi maksudnya adalah tujuannya agar jangan merendahkan kepada guru begitu. Atau misalnya membesar-besarkan kekurangannya, membesar-besarkan kesalahannya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tidak ada yang sempurna. Karena para ulama itu tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi. Ya, nah ketika kita melihat kekurangan, jangan justru kita malah membesar-besarkan kekurangannya, kelemahannya, apalagi kemudian sampai ditahdzir ya, jangan belajar dari sini, dari ini, ya, dari guru ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita ambil ya yang baik, yang manfaatnya. Ya, ini adab sebetulnya. Adab ini penting. Makanya kenapa saya membahas kitab ini, diantaranya adalah maksud dan tujuannya agar kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu syar'i ini disertai dengan adab, agar ilmunya itu bisa bermanfaat. Para ulama menyebutkan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajari adab sebelum belajar ilmu. Kalau orang belajar ilmu lalu tidak melahirkan adab yang baik, khususnya adab kepada guru para ulama, tanpa membeda-bedakan para ulama itu. Ya, meskipun dalam perbedaan mazhab begitu ya, kita harus tetap memuliakan, menghormati. Ya, tidak ada ulama yang benar yang mengajarkan untuk tidak hormat kepada ulama lain, tidak. Ya, begitu. Apalagi dengan sikap saling mentahdzir, ini bukan sikap yang benar. Ya, begitu. Fa inna dzalika aqrabu ila nafihi bihi. Karena hal itu lebih dekat ya untuk mendapat manfaat. Gitu. Kalau dia belajar kepada guru tapi dengan memandang keburukan-keburukannya, gitu ya, melihat kelemahan-kelemahannya, dia tidak akan mendapat manfaat. Justru yang ada malah sikap merendahkan. Ya, wa kana ba'du salaf, sebagian salafus saleh ya, idza dzahaba ila syaikhihi, apabila dia pergi kepada syekhnya, tasaddaqa bi syai'in. Dia bersedekah ya dengan sesuatu. Dia bersedekah. Ya, waqala, dan berkata, Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tudhib barakata ilmi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah itu. Bahkan tidak mau ya mengetahui aib gurunya itu. Bahkan ketika dia tahu pun dia berusaha untuk menutupinya, bukan malah kemudian disebarkan. Ini saya heran gitu, orang kok begitu mudah menyebarkan aib para guru-guru, para ulama. Ya, meskipun saya garis bawahi tadi berbeda dalam mazhab, berbeda dalam manhaj, ya di dalam manhaj keilmuan begitu ya. Ya dengan mudah, padahal aib seorang muslim itu harus ditutupi. Ya, itu kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Ya, apalagi ini aib para ulama begitu. Kalau kita bahas saja secara ilmiah, keilmuan, ya tidak kemudian membesar-besarkan orangnya.
Ya gitu. Kalau kita mau mengkritisi kesalahan dalam keilmuannya, kita kritisi secara keilmuannya tanpa harus menyebut apa namanya ulamanya, apalagi seakan-akan dia itu semuanya salah, semuanya sesat. Ya, ini menjadi apa namanya tidak terjaga kehormatan orang itu. Padahal di dalam Islam ada 5 yang harus dijaga itu Islam. Tujuan syariat itu menjaga 5 hal. Ya, hifdzun nafsi menjaga jiwa, hifdzuddin menjaga agama, ya. Hifdzu akli menjaga akal, ya. Kemudian apalah hifdzu nasab menjaga nasab juga sekaligus menjaga al-irdi itu ya, menjaga kehormatan. Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan orang, apalagi kehormatan orang berilmu lalu kemudian disebarkan, ditahdzir, besar-besarkan kesalahannya, ini menjadi kehormatan itu menjadi hilang. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Ya. Nah, ini ajaran Islam ya, bagaimana para ulama mengajarkan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kuntu asfahul waroko baina yaday malikin sofhan rokikon haibatan lahu li'alla yasma'a waqaha. Bagaimana ikrom seorang murid kepada guru itu, Imam Syafi'i mengatakan ketika di hadapan Imam Malik, karena Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik belajar kepada Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik ketika kata Imam Syafi'i, ketika saya membuka kertas membuka lembaran kertas, itu beliau membuka kertasnya itu dengan sangat pelan, sofhan rokikon, dengan sangat pelan beliau membuka lembaran kertas itu sebagai apa? Haibatan lahu, ya, untuk menghormati, memuliakan Imam Malik itu, ya, agar dia tidak mendengar suara, ya, agar Imam Malik itu tidak mendengar suaranya, gitu, karena saking ikromnya, ya, saking menghormati ya kepada gurunya, ya, suara kertas itu agar dia tidak mau terdengar. Begitu. Apalagi suara-suara yang lain begitu ya, suara-suara yang kurang bagus didengar gitu ya. Ya, begitu. Selain memang tentu ya suara-suara itu juga akan mengganggu dalam proses pembelajaran begitu ya. Sampai seperti itu pula para ulama mencontohkan. Ya, waqala Robi, ya, Robi berkata, Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, ini adalah murid yang sangat terbaik ya, murid terbaiknya Imam Syafi'i. Robi bin Sulaiman ya Al-Muradi. Ya, dan dia merupakan periwayat dari madhabnya, rawi madhabi ya gitu, dan bahkan itu sudah dikatakan ya merupakan firasat Imam Syafi'i, dan firasat Imam Syafi'i itu benar terjadi. Ya, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ya, kepada Rabi bin Sulaiman, ya, anta rawi madhabi, engkau periwayat madhabku. Kepada Al-Muzani ya mengatakan kau nasiru madhabi ya, kalau tidak salah, kau adalah pembela ya madhabku. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu benar terjadi pada masa berikutnya. Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan, wallahi ma jara'tu an ashrabal ma'a wa syafi'u yang dir ilayya haibatan lahu. Demi Allah, ya, aku tidak berani ma ijtara'tu. Aku tidak berani minum air dan Syafi'i melihatku. Sampai minum air saja haibah, ya, ada
karena saking menghormatinya gitu ya, dia tidak mau minum air dilihat oleh Imam Syafi'i. Jadi para ulama begitu hebat ya mencontohkan kepada kita semua ya bagaimana menghormati ulama itu, karena apalagi sekarang kehormatan ulama direcehkan ya, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang hina ya, akan hina karena perbuatan menghinakan ulama, karena daging ulama itu beracun ya, luhumul ulama masmumah ya, daging ulama itu beracun ya. Nah ini banyak contoh-contoh lain ya yang bisa kita hayati, bagaimana sangat hebat ya para ulama di dalam menghormati guru-guru mereka. Ya, tapi kita cukupkan dulu ya untuk pembahasannya sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi bab berapa sih? Hadis keberapa tadi saya bahas saja. Yang mana, Pak? Ada bukunya sama nggak? Ya nanti aja saja. Ya. Yang lain barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya. Ini berkaitan dengan masalah adab menuntut ilmu dan para ulama. Kalau dibandingkan dengan keadaan dulu dengan sekarang sangat jauh rasanya kan ya. Kadang kan kita kalau misalnya ikut kajian lewat Zoom bisa kadang sambil tiduran gitu ya, guru menerangkan. Kalau zaman dulu boro-boro gitu kan. Apakah berkah nggak ilmu kita yang zaman sekarang dengan cara cara mengambil ilmu dengan ya jauh lah dari salafus soleh itu gimana ya? Ya tentu sebisa mungkin Pak kalau dalam kajian online seperti itu ya tidak sambil tiduran gitu ya, tidak sambil duduk gitu kan bisa lah insyaallah. Ya walaupun memang tentu lewat online Zoom seperti ini tentu tidak rasa adabnya itu memang tidak seperti secara langsung gitu ya. Kalau saya datang secara langsung, secara offline itu terasa, tapi ada rasa yang berbeda. Tetapi tentu juga bukan berarti kita meninggalkan ya, apalagi kesempatan kita hanya yang seperti ini begitu ya, dari jarak yang jauh dan sebagainya. Ya tetap kita harus manfaatkan meskipun melalui Zoom ini, dan ada tekad dalam hati kita untuk tetap kita memperhatikan adab-adabnya itu. Ya dengan menyimak dengan seperti ini insya Allah kita sudah adab-adab secara ininya sudah dilaksanakan secara umumnya ya, tidak membuat kegaduhan misalnya di dalam proses pembelajaran, tidak mengganggu ya, atau tidak banyak mendebat dan sebagainya, itu juga merupakan adab. Gitu. Insya Allah keberkahan bisa kita dapatkan ya meskipun melalui online seperti ini. Insya Allah asal tadi niat kita benar ya gitu ya, betul-betul berusaha ya. Insya Allah Pak. Baik, barangkali kalau masih ada yang lain. Kalau tidak ada kita cukupkan nih, insya Allah kita betul-betul menghayati adab-adab ini, terutama tadi bagaimana sikap kita ya kepada para ulama harus junjung tinggi. Ini Ustaz. Ya. Silakan Pak siapa? Tentang alamal adab qoblaan. Gimana? Halo, siapa?
Pak Ma'arif atau siapa? Halo? Nggak ada suaranya? Putus ya. Putus kayaknya. Atau bisa ditanyakan saja nanti ya, kalau masih ada di grup bolehlah secara tertulis. Ya, kalau memang perlu ya untuk kita bahas, tanyakan silahkan. Tapi kalau tidak perlu ya, atau apalagi punya tujuan lain, nanyanya bukan nanya tapi mau ngetes. Nah ini yang kurang ini ya. Jadi pertanyaannya itu bukan betul-betul dia ingin tahu atau ada manfaat untuk yang lain, tapi kadang tujuannya itu ngetes, apalagi misalnya mengetes nih akidahnya atau gimana ya, mengetes ini hanya sebatas mengetes ya. Kalau untuk tahu bagaimana misalnya manhaj ataupun metode saya dalam mengkaji ilmu seperti ini, ikuti saja, ditanyakan dalam bentuk ingin tahu gitu ya, bukan mau mengetes ya. Karena akidah ya, secara akidah ya bisa kita bahas akidah secara usul akidah harus membedakan mana wilayah usul, mana wilayah furu. Nah, kalau dalam wilayah furu akidah jangan dianggap sebagai usul akidah sehingga mudah menyesatkan yang lain. Ya, dan lalu kemudian dibuatlah menguji akidah itu. Karena Imam Bukhari mengatakan al-imtihanu fil i'tiqadi ibtida'. Ya, menguji orang dari akidahnya, dari akidah khususnya dalam masalah furu-furu yang dianggap usul, ya itu bid'ah. Menguji akidah orang itu bid'ah. Ya nantilah di lain kesempatan kita bahas. Ya, demikian untuk kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.